Halo, saya Sinta Nuria Zaini dengan NIM 2002 10 40 21 21, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember, Angkatan 2020. Hari ini saya akan mereview sebuah novel berjudul Ayah, karya Andrea Hirata. Nah, teman-teman, pasti kalian sudah tahu Andrea Hirata itu siapa dan apa yang membuat saya akan mereview novel ini. Andrea Hirata itu merupakan seorang penulis yang berasal dari Bangka Belitung yang memiliki nama Andrea Hirata Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata, lahir di Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung, 24 Oktober 1967. Umur 53 tahun, dia merupakan seorang novelis yang sangat terkenal, terutama novel pertamanya yaitu Laskar Pelangi yang telah menghasilkan 3 sequel dan sudah dijadikan film. Nah, novel Andrea Hirata Ayah ini terbit pada tahun 2015, yang artinya novel ini termasuk ke dalam periode sastra angkatan 2000. Nah, aku akan mereviewnya, bukan hanya mereview novel biasa, tapi aku akan menganalisis novel ini ke dalam karakteristik novel angkatan 2000. Aku akan mereview novel ini berdasarkan karakteristik periode sastra angkatan 2000. Nah, sebelum kita bahas novelnya, kita akan membahas tentang periode sastra angkatan 2000. Nah, angkatan 2000 ini adalah angkatan sastra yang lahir setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara atau kritikus atau akademikus yang mengonfirmasi puncak kesusastraan. Nah, angkatan 2000 ini pertama kali dikeluarkannya wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000 ini oleh Kori Layun Rampan pada tahun 2002. Nah, Kori Layun Rampan ini juga menulis sebuah buku tebal tentang angkatan 2000-an yang disusun dan diterbitkan di Gramedia Jakarta pada tahun 2000. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esai, dan kritikus sastra dimasukkan ke dalam angkatan 2000, mulai memunculkan fiksi-fiksi yang bersifat alami. Para sastrawan juga mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Dalam karya para sastrawan angkatan 2000 itu memiliki perbedaan. Perbedaan itu mengikuti perkembangan zaman, perbedaan dari segi karakteristik karya sastra yang dibuatnya. Nah, karakteristik sastra angkatan 2000 itu mencangkup semua genre, diantaranya menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna konotatif. Banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga itu revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang di sebuah atromorfisme. Yang keempat itu kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima itu penggunaan estetika baru. Yang keenam itu karya kecenderungan vulgar. Yang ketujuh itu mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kedelapan itu munculnya cyber sastra di internet. Dan yang kesembilan ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu bahasa kerakyat jelataan. Dan yang ke-10 itu sudah memasukkan filsafat dalam karya sastra. Nah, itu tadi adalah karakteristik periode sastra angkatan 2000. Nah, karena novel Andrea Hirata ini termasuk ke angkatan 2000, saya akan mereviewnya berdasarkan karakteristik tersebut. Sebelum itu, saya akan memberitahu sinopsis dari buku novel Ayah karya Andrea Hirata ini. Sebelumnya, kalau kalian membaca novelnya, di bagian belakang yang biasanya ada sinopsisnya, tidak akan ada sinopsisnya, dan ini hanya biografi singkat Andrea Hirata dan karya-karyanya. Dan yang bagian depannya ini ada nama pengarangnya, yaitu Andrea Hirata,
dan judulnya di bawah, dan ada sebuah ilustrasi gambar yang jelas seorang ayah dan seorang anaknya. Nah, cerita novel ini sangat unik. Saya akan membagikan sedikit ceritanya, yaitu di mana novel ini bercerita tentang kisah cinta seorang Sabari dan Marlena. Pertama-tama, saat kalian membaca novel ini, kalian akan dibuat bingung. Kok alurnya dimulai dari percintaan Sabari dan Marlena, di mana Sabari menyukai Marlena dan Marlena tidak menyukai balik Sabari, atau yang lebih tepatnya bertepuk sebelah tangan. Nah, kenapa judulnya Ayah? Kalian harus membacanya hingga akhir. Mungkin kalian juga bisa membacanya dari bagian belakang ke depan untuk mengetahui kenapa judulnya Ayah. Mungkin juga Ayah ini diberi judul Ayah karena isi dari ini adalah perjalanan setiap ayah yang ada, yaitu seperti Sabari yang menjadi ayah Zoro, dan Marconi ayah dari Marlena, dan masih banyak ayah-ayah hebat yang ada di buku ini yang bisa dijadikan referensi kenapa judulnya Ayah. Nah, sinopsis singkatnya adalah novel Andrea Hirata yang berjudul Ayah itu bercerita tentang pertemuan Sabari dan Marlena yang berawal dari Marlena yang mencontek jawaban ujian Sabari pada saat tes masuk SMA. Dan disitulah Sabari mulai mencintai Marlena. Cintanya itu ternyata bertepuk sebelah tangan karena Marlena tidak menyukai Sabari, tapi karena keteguhan hati dan keteguhan perilaku Sabari, dia tidak menyerah dan tidak pantang mundur meskipun Marlena mengacuhkan Sabari. Lalu ceritanya, singkat cerita, Marlena hamil di luar nikah dan Sabarilah yang menjadi tanggung jawab karena dia sangat mencintai Marlena, dan akhirnya dia menerima Marlena untuk menikah dengan Marlena dan membangun rumah tangga bersama. Tapi sayangnya Marlena menceraikannya di tengah jalan, dan karena Marlena hamil di luar nikah, Sabari menerima Marlena apa adanya, yaitu dengan menerima anak Marlena yaitu Zoro, di mana nantinya cinta Sabari kepada Marlena akan terbagi, tapi tidak luntur karena Sabari tetap mencintai Marlena dan mencintai Zoro yaitu anaknya. Itu adalah cerita singkat dari novel ini, sinopsis singkatnya. Lebih tepatnya ceritanya lebih ke arah cintanya Sabari ke Marlena dan kepada anaknya yaitu Zoro. Dan kalau dilihat dari karakteristik sastra periode angkatan 2000 yang menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna konotatif, di novel ini menggunakan kata-kata konotatif dan frasanya juga masuk ke dalam karakteristik itu karena penulis menceritakannya dengan gaya bahasa yang konotatif. Dan yang kedua adalah banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Benar saja bahwa novel ini berlatar belakang di Belitung, di mana penulis sendiri adalah orang Belitung, dan dikemas sangat bagus novelnya karena menyindir keadaan baik sosial, budaya, politik, atau lingkungannya itu sangat dapat, di mana pada daerah Belitung yang masih kurang untuk bersekolah, susahnya untuk bersekolah, dan susahnya untuk mencari nafkah karena hanya menjadi buruh timah atau menjadi menjadi buruh pabrik. Dan di novel ini juga terdapat keadaan sosial di mana Marlena yang hidup kaya raya dan menjadi satu, dan di sini juga ditentukan saat Marlena hamil di luar nikah karena pergaulannya. Terus kritik sosial sering muncul lebih keras, benar saja karena kritik sosial ini lebih ke arah keadaan sekitar dan keadaan politik budaya. Yang keempatnya, di novel ini ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari atau kerakyat jelataan karena menggunakan bahasa yang
kerakyat jelataan. Jadi novel ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca dan tidak sulit untuk mengartikannya. Meskipun tadi novel ini menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna konotatif, tapi bahasanya yang digunakan adalah kerakyat jelataan. Jadi ini mudah dipahami, dan yang ini juga masuk ke dalam karakteristik tersebut. Itu tadi adalah analisis saya. Ada beberapa gambaran tentang karakteristik yang ada di kutipan novel tersebut. Nanti akan ada di bagian sini. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah review novel Ayah karya Andrea Hirata dari saya, dan analisis periode sastra angkatan 2000 di novel Ayah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.